Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Habibah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, Bapak Ibu dari PKM Kecamatan Sumberwingin, anak-anakku sekalian yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita menjaga kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan bersilaturahmi dan bertatap muka di aula SMK Negeri 1 Sumberwingin dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat dan tak terkecuali kepada kita yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, pada hari ini kita kedatangan tamu. Mungkin di antara kalian ada yang kenal atau pernah bertatap muka. Pada pagi hari ini kita diberikan izin oleh Allah bertemu di SMK Negeri 1 Sumberwingin. Dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, bahwasanya kepala sekolah akan hadir dan menyambut kehadiran Bapak Ibu di sekolah, tapi karena ada beberapa kegiatan yang bersamaan yang bertepatan di SMK 1 Bondowoso, jadi kepala sekolah Ibu Nuryakuti SPDPD mohon izin dan mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa bergabung dan menyambut Bapak Ibu di sekolah. Dan juga saya atas nama kepala sekolah, saya sebagai wakil kesiswaan mengucapkan selamat datang Ibu di SMK Negeri 1 Sumberwingin. Semoga berkenan dan memaklumi keadaan kami walaupun dengan lahan yang begitu luas, tapi saat ini di musim kemarau ini kelihatannya sangat tandus sekali. Jadi penghijauannya yang biasanya rumput itu hijau sekarang berganti warna Ibu menjadi coklat, yang akan meningkatkan gizi dari anak-anak kami, terutama dalam berkehidupan yang sehat dan berpola hidup yang benar dan baik. Bapak Ibu, anak-anakku, ini tidak banyak yang akan disampaikan, tetapi nanti akan ada beberapa arahan, kemudian ada beberapa pembinaan yang harus kalian ikuti terkait dengan kesehatan diri sendiri, kemudian kesehatan dalam berpola hidup yang baik dan benar, apa yang perlu dikonsumsi dan tidak. Jadi ini akan menjadi ilmu yang baru bagi kalian semua. Dan mohon izin Ibu, yang kami kumpulkan ini adalah kelas 11 dan 12. Itu dari dua kompetensi keahlian, dari agribisnis tanaman pangan dan horti, yang satunya adalah dari kompetensi tim dari PKM Sumberwingin untuk mengumpulkan semua siswa yang perempuan, tetapi karena kelas 10 masih belum 1 bulan masuk Ibu, jadi belum mendapatkan KRD. Mulai dari kelas 10 atau menjadi siswa baru. Dan mohon dengan hormat nanti Ibu Habibah untuk memberikan arahan agar anak-anak ini tidak malas mengkonsumsi RT. Itu enak ya. Jadi anak-anak banyak alasan, tetapi saat anak-anak ini meminum di sekolah bersama, mau tidak mau, karena dipaksakan mungkin takut ke saya. Jadi anak-anak otomatis meminum. Pelajaran dan pelajaran, dan mohon izin, kadang ada Bapak Ibu guru yang mengizinkan dengan tulus ikhlas, atau ada Bapak Ibu guru yang mengizinkan dengan terpaksa. Jadi biar tidak ada miss katanya Ibu, tapi kalau miss nanti ya konsumsi ini di sekolah bersama-sama. Tetapi tidak full keseluruhan siswa ini hadir, setiap bulan ada yang 2, 3, atau ada yang tidak masuk sama sekali ya. Ada kan? Ya, itu masukan nanti kepada kami sarannya bagaimana untuk perbaikan anak-anak di depannya. Terima kasih, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah mendapatkan arahan dan ini ya pengantar dari Bu Devi. Bu Devi ya? Salah. Salah. Bu Erni, matur nuwun. Kesehatan, saya sendiri Bu Afifah ya, dari bagian pengelola gizi di Dinkes. Kemudian yang duduk di sebelah sana yang cantik itu adalah
adalah Ibu Amel ya. Bu Amel ini di bagian PJ Ausrem ya, di Dinkes gitu ya. Sebetulnya kita ada 2 tim ya adik-adik, tapi yang berbagi. Tim satunya ada di Puskesmas Sukosari ya, ada di Kecamatan Sukosari. Kita juga ini sama keliling ke sekolah ya, dalam rangka ingin melihat bagaimana pelaksanaan kegiatan aksi bergizi gitu ya, bagaimana kegiatan gerakan sekolah sehat yang ada di sekolah gitu ya. Itu perkenalannya ya. Baik, karena waktunya kita juga akan berkunjung ke SMP ya Mbak Amelia, SMP Negeri 1 Sumberwringin ya, SMP Negeri 1 Sumberwringin. Jadi kita di sini dibatasi waktu juga ya, mungkin adik-adik juga ada kegiatan gitu ya sebentar lagi. Jadi kita ingin kesini ini nggak begitu lama ya. Mohon maaf ya, ini sudah terima kasih gitu ya, adik-adik sudah mau meluangkan waktu duduk rapi gitu ya. Nggak ada yang ngobrol gitu ya. Dari tadi saya lihat adik-adiknya nih semuanya nih diam gitu ya, lihat kita sambil mendengarkan gitu ya. Tapi nggak tahu kalau di kelas kalian seperti apa gitu ya. Soalnya sini semuanya sudah pasang ekspresi wajah manis, senyum gitu ya. Tadi baru mau masuk kelas ke sini nih senyum semuanya. Kemudian sepertinya kalian sudah siap gitu ya menerima ilmu gitu ya, ilmu tambahan ilmu mungkin, atau refreshing kembali ilmunya yang sudah diterima, yang pernah disampaikan oleh teman-teman Puskesmas gitu ya. Karena kepanjangan kami ini dari dinas nih di Puskesmas ya, teman-teman yang hebat semua yang ada di Puskesmas Sumberwringin itu ada ahli gizinya, sudah kenal dengan petugas gizi, pengelola gizi Puskesmas Sumberwringin. Siapa? Oh, ternyata tidak kenal. Berarti nggak sip ya, nggak kenal. Ini apa? Ya, yang di sebelah sana itu loh, yang duduk di sini nomor 2 dari belakang, tuh yang dada-dada, itu nggak kenal kalian? Kenal? Siapa? Mbak Ayu siapa ini? Ayo yang ini yang di depannya Mbak Ayu siapa? Bu Elna. Bu Elna nggak pernah kesini atau gimana? Pernah, tapi adik-adik nggak kenal ya. Oke, mulai sekarang harus kenal, harus tahu ya. Ada name tag yang di sini dihafal, diingat-ingat. Ketika kalian ketemu di jalan bisa disapa ya. Itu apa? Untuk kita lebih akrab lagi, lebih kenal lagi, biar kalian bisa curhat ya. Curhat dong dek ya. Kalau ada apa-apa jangan dipendam sendiri, bisa curhat. Di Puskesmas itu ada banyak konseling ya. Kalian ada masalah apa terkait menstruasi, terkait apa yang masalah kesehatan, itu bisa kalian sampaikan ke teman-teman Puskesmas. Di Puskesmas ada dokter, yang kemarin kami keliling itu ke madrasah ya, MTS, itu bilangnya ke petugas yang laki-laki itu Pak Bidan katanya. Oke. Di situ banyak sekali tenaga-tenaga kesehatan yang bisa kalian curhatin ya. Kalian mau tanya apa aja bisa, nggak apa-apa. Jangan diam, jangan dipendam sendiri kalau ada masalah. Kalau ada masalah ya. Terutama nih sekarang yang sering menjadi masalah mungkin di sekitar kalian, ada yang suka menggoda, mengganggu, membuli dan lain sebagainya mungkin ya. Ini kan sudah kelas-kelas tinggi, jangan didiemin. Kalau ada tingkah laku yang tidak normal di kelas, misalkan ada yang diem, kok nggak mau ngomong, nggak mau ngobrol, anaknya itu wibu gitu ya, anaknya itu pendiam gitu ya, di kelas toh gitu ya. Mungkin ada yang seperti itu, temannya ajak ngobrol, jangan dibiarkan dia hidup dalam kesendiriannya ya. Nanti dia lama-lama tertekan, tambah depresi nanti ya. Oke, anak-anak, kita ingin generasi kita semuanya sehat ya, sehat fisik, sehat jasmani, sehat rohani, sehat jiwanya ya. Nah, kalau semuanya sehat, insya Allah kalian ini sudah nanti siap nih melangkah yang lebih ini lagi ya, karena kalian disiapkan. Nah, tadi disampaikan oleh Bu Erni, kalian minum tablet tambah darahnya nggak rutin ya.
minum tablet tambah darahnya dibawa pulang. Nah, tapi saya ingin tahu kalau dibawa pulang minum di sini bersamanya nggak rutin gitu ya, nggak tiap 1 minggu sekali, tapi dibawa pulang. Kira-kira diminum apa enggak? Tablet tambah darahnya ada nggak? Ready nggak di kelas? Ada apa tidak di sekolah ini? Itu juga ya. Nah, kalau dibawa pulang ya harus diminum gitu ya. Ini kan tadi disampaikan kelas 11 sama 12 ya. Harusnya sudah tahu itu program nasional sudah bertahun-tahun yang lalu ya. Dalam rangka apa? Menyiapkan kalian ini menjadi perempuan-perempuan, remaja-remaja yang hebat, yang kuat, yang sehat gitu ya. Disiapkan karena apa? Mencegah yang namanya penyakit apa nih, kok saya harus minum tiap minggu untuk mencegah penyakit anemia. Benar sekali, ini sudah tahu. Anemia itu apa sih? Kekurangan sel darah merah. Sel darah merah itu untuk apa? Untuk membawa apa? Oksigen, membawa oksigen ke seluruh tubuh. Kalau tubuhmu kekurangan oksigen, apa yang akan terjadi? Nah, itu yang harus diperhatikan. Ya, kekurangan oksigen ini macam-macam. Ada yang kekurangannya dalam taraf ringan, ada yang sedang, ada yang berat, ngos-ngosan, parah ya. Nah, berarti itu sudah berat, sudah gawat gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Yang taraf ringan saja kalian merasa aku tidak apa-apa, aku sehat, itu masih taraf ringan. Kekurangan gizi dalam jangka panjang ya, terutama kekurangan zat besi ya, anemia nanti akan menurun pada kamu pada saat hamil. Kamu kekurangan gizi, di remaja habis kurang gizi, hamil kurang gizi, nantinya kalau sudah nikah ya, hamil kurang gizi, anak perempuanmu akan kekurangan gizi itu yang akan menurun lagi ke anaknya dia, anaknya yang kamu nih ya, nanti punya anak perempuan, cucumu. Jadi seperti itu ya, perjalanannya seperti itu yang akan menurun ke generasi berikutnya. Jadi kenapa kita harus benar-benar menyiapkan ya, di tahun 2045 ya, kalian ini yang akan memimpin bangsa kan ya, 2045 generasi emas ini disiapkan nih mulai sekarang ya. Kalian generasi emas yang akan menjadi ibu-ibu nantinya, yang akan mempunyai anak, anakmu nanti menjadi ini lagi, nurul terus gitu ya, muter ya. Nah, itu menyiapkan generasi emas kita itu sudah bebas anemia ya, bebas kekurangan gizi ya. Jadi kalau sudah kalian rutin minum tablet tambah darah mulai sekarang, insya Allah keturunanmu itu nanti sehat semuanya ya. Terus apa lagi Bu? Apa hanya perlu minum tablet tambah darah? Ya enggak ya. Jadi apa lagi nih kira-kira yang harus kamu kerjakan, yang harus kamu lakukan supaya dirimu ini disiapkan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang sehat ya. Apalagi makanannya. Nah, jangan hanya suplemennya saja ya, tablet tambah darahnya sudah diminum. Minumnya cukup dengan apa nih? Kalau FE minumnya cukup dengan air putih saja, gak usah pakai kopi, gak usah pakai kopi, gak usah pakai teh, gak usah pakai susu ya minumnya. Kenapa tidak boleh pakai itu? Karena akan menghambat penyerapan zat besi. Jadi percuma, sudah dapat zat besinya, sudah diminum, tabletnya gratis ya. Kalau kamu beli itu juga mahal ya. Jadi itu sudah dapat gratis dari pemerintah. Sudah ingin buat kalian tuh sehat tapi nggak diminum, ini malah percuma lagi ya. Nah, diminumnya cukup dengan air putih. Terus dampaknya apa nih Bu? Efeknya kalau diminum ada beberapa dampak atau efeknya. Kalau kalian nggak ada isinya ya, misalkan kalian nggak makan dulu gitu ya, nggak sarapan dulu pas minum tablet tambah darah, kadang itu mual, enak gitu ya, mau muntah seperti itu ya. Itu efeknya ya. Tapi kalian bisa makan dulu lah, makan dulu, terus kasih jarak 1 jam, habis itu minum tablet tambah darah ya 1-2 jam ya. Karena ada efek lagi ya dari penelitian, dari ilmunya, ada protein dari telur ya. Kalau kamu konsumsi nasi pecel terus ada telur ceploknya, terus minum tablet tambah darah, ternyata protein dari telur itu juga menghambat penyerapan zat besi gitu. Jadi dikasih jarak, jangan langsung diminumi FE-nya ya, kasih jarak lah 1 jam 2 jam setelah makan baru kamu minum FE-nya, tablet tambah darahnya. Di rumah kan berangkatnya jam berapa adik-adik? Kalau dari rumah pagi jam berapa? 10
6:30. Sarapan di rumah apa enggak? Ada yang enggak, ada yang sarapan. Tergantung ibu menyediakan sarapan di rumah apa enggak. Kalau yang enggak berarti kalian di sini setiap minumnya hari apa? Hari Rabu. Berarti Rabu, ingat saya hari Rabu saya harus makan dulu nih dari rumah. Nah nanti jam berapa dibaginya FE itu tablet tambah darah di kelas ya dibagi. Itu kalian sudah bisa, oh nanti aku minum jam 9 minum tablet tambah darahnya gitu ya. Sekarang wis bisa mikir ya, mana yang baik, mana yang tidak, mana yang harus aku lakukan, mana yang tidak. Ini penting untuk kesehatanku. Sapo saiki ya, yang mau punya keturunan siapa? Saya apa kalian? Yang ingin sehat siapa? Ya, saya, kalian sendiri ya kan? Nah makanya karena kalian ingin sehat, ingin nantinya keturunan kalian tidak ada apa-apa, semuanya sehat, ya monggo harus dilalui, diikuti saran-sarannya itu ya. Karena kalian sudah pembelajaran, nanti pembelajaran yang dewasa, sudah menentukan sendiri, nggak perlu dipaksa-paksa, nggak usah dipukul ya kan? Nggak perlu kalian itu dipukul, kalian sudah tahu ya. Kita nggak akan memaksa kalian, kita hanya mengarahkan, ini loh dek, ini yang bagus, ini yang nggak bagus ya gitu ya. Jadi mulai dari dalam sendiri, tertanam dalam komitmenmu sendiri ya, bahwa aku memang butuh tablet tambah darah itu karena aku perempuan, karena aku menstruasi. Kalian itu mengeluarkan darah tiap bulan ya. Darah yang keluar itu harus diganti dengan tablet tambah darah yang kecil itu ya. Itu kalau hanya dari makanan saja cukup nggak? Gak cukup kalau hanya kalian mengandalkan makanan. Sing saiki yang dikonsumsi kalian itu setiap hari apa? Coba saya ingin tahu. Sukanya makan apa nih kalian? Sebelah. Oke, tadi mie, tempe apa? Ayam, mungkin ya, ayam penyet, atau tempe penyet, ayam geprek dan lain sebagainya. Mie jenisnya mie ya. Terus sejenisnya camilan-camilan yang banyak micin ya, kalian generasi micin kan ya, suka yang gurih-gurih gitu ya, suka yang berpenyedap, banyak masako, roiko gitu, suka. Minumannya juga minumannya yang manis gitu ya, es teh jumbo gitu ya, kemudian yang ada boba-bobanya gitu, tibrik yang manis-manis, yang berkemasan ya, minuman kemasan, minuman kaleng itu yang disukai remaja kita ya. Itu semuanya makanan minuman yang tinggi natrium, tinggi gula ya. Semuanya itu akan berdampak pada kesehatanmu. Kalau sering kamu konsumsi setiap hari ya, tidak sampai umur 40, umur 30 sudah banyak sekali penyakit-penyakit degeneratif yang dialami oleh anak-anak remaja kita ya. Penyakit kencing manis, ya, darah tinggi, stroke, itu awalnya semua penyakit memang dari makanan, ya. Jadi kalian harus benar-benar bisa memfilter lagi, menyaring lagi mana makanan sehat, mana yang tidak sehat. Oh, aku ini sekarang remaja, kebutuhanku meningkat karena aku mengalami pubertas, ya. Pertumbuhanku ini cepat sekarang, ya. Pubertas kalian ini sudah. Nah, aku harus bisa memberikan makanan yang bergizi apa? Protein hewani. Nah, aku sekarang banyak mikir. Nah, misalkan aku ngantukan, oh kamu jarang minum tablet tambah darah. Misalkan seperti itu ya. Jadi kalian sudah bisa ya kalau ngobrol-ngobrol dengan teman, misalkan kamu sering ngantukan, kamu sering sakit ya, kamu sering berarti kamu kurang zat gizi apa nih? Nah, butuh protein, butuh zat besi, butuh vitamin dan mineral. Adanya di mana? Ada di sayur, ada di buah, ada di tempe, ada di tahu, ada di ikan, ada di telur, ya, ada di nasi, ya. Misalkan, aku nggak mau, aku takut gemuk, gitu. Misalkan ya, aku pinginnya kurus, tinggi, putih, ya, oke. Ya, anak-anak sekarang seperti itu, ya. Aku pingin kurus, tinggi, putih, ya. Cacingan, enggak ya, oke. Dia akhirnya dia pinginnya kurus, tinggi, putih, pingin kurus, pingin langsing, penampilanku harus bagus, aku harus terlihat cantik di depan jenis kelamin yang lain gitu ya misalkan. Nah itu boleh, tapi harus yang sehat ya.
Jangan kalian diet yang salah. Karena kalian apa? Butuh mikir, ya kan? Butuh energi buat mikir nih, butuh energi. Energinya dari mana? Dari makanan. Itu lagi. Pilih makanan yang sehat, sesuaikan dengan isi piringmu, ya. Pernah tahu isi piringku? Berapa isi piringku? Nah, kalian apalagi punya Android, ya, ada gadget, ada HP, semuanya sudah punya. Coba di situ isi piringku, di situ berapa karbohidratnya, berapa makanan pokok, berapa sayur, berapa buah, berapa lauk. Nah itu ya, anak banyak kan pinginnya dietnya yang salah, ada yang seperti itu. Ada juga yang kegemukan, ada juga yang kelebihan tinggi natrium tadi, tinggi gula tadi. Itu banyak sekali ya masalah-masalah yang menjadi yang ada gitu ya di sekitar remaja kita gitu ya. Ada yang ingin diet, ada yang kelebihan di zat gizi tertentu konsumsinya, ya. Ada yang kebiasaan buruk lainnya, ya. Banyak sekali. Jadi kebutuhan, kecukupan makanan, kebutuhan, kecukupan dari air itu harus dipenuhi. Kalian jangan sampai dehidrasi, ya kan? Nah, jadi harus bawa air dari rumah. Airnya air yang sudah mateng gitu ya. Berapa sih kebutuhan airku? Nah, itu paling enggak kalian harus sudah tahu. Wah, aku ini sudah masuk remaja yang dewasa. Kebutuhan airku paling enggak sudah mencapai 8 gelas. 8 gelas itu berapa liter? Kurang lebih 1,5 sampai 2 liter. Apakah kalian sudah memenuhi itu? Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan adik-adik terkait dengan gizi? Ya, ini saya tadi karena saya dari gizi, saya banyak ngomong di bagian gizi. Tapi kalau kalian mau bertanya tentang masalah kesehatan yang lainnya, monggo, tidak apa-apa, nanti kita fasilitasi untuk konsultasi ke puskesmas. Ya, boleh, monggo Pak. Saya kan punya istri tiga. Ya. Usianya. Siapa istrinya? Istri saya di rumah tangga. Kira-kira minum energi juga enggak? Terus ibu yang di sini minum juga apa enggak? Oke. Gitu. Siap. Ada lagi? Apa itu dulu, baru dulu? Ada yang mau tanya lagi? Gak ada. Oke. Dari Mbak siapa tadi? Rahil. Oke, dari Mbak Rahil. Pertanyaan bagus sekali. Aromanya FG itu bau-bau gimana gitu ya? Bau-bau tak sedap ya? Agak amis gitu ya mungkin ya. Tapi ingat teman-teman, kalau yang ini sudah lebih bagus daripada yang dulu. Ini sudah diperbaiki, ini sudah ya. Yang dulu lebih amis gitu ya baunya. Karena yang dulu itu kemasannya aja satu bungkus isi 30 ya. Dan yang sekarang itu sudah bentuknya fumarat ya katanya ya, namanya sudah berupa zat besi yang dalam bentuk fumarat yang sudah dilapisi gula. Nah itu ada lapisannya, itu yang warna merah itu ada lapisan gulanya dan rasanya sudah manis gitu ya, nggak terlalu bau besi gitu ya, karena zat besi yang diminum ya, sudah ada rasa manis gulanya itu. Nah mungkin perlu ini ya, pada saat minum ya, pada saat mau minum monggo di apa ya jangan dirasakan ya, kan minumnya sebentar gitu loh ya. Ada yang nggak bisa minum obat, monggo bisa disiasati minumnya pakai pisang apa ya, apalagi di dalam pisang kan sudah ada vitamin C-nya juga ya, bisa minumnya pakai pisang biar menghindari baunya yang rada-rada gitu. Itu hanya minumnya 1 minggu sekali. Nanti kamu kalau sudah hamil ya dengan obat yang sama ya, nanti kamu kalau sudah nikah nih ya, kalau sudah nikah dan hamil itu sama, dapat tablet tambah darah juga. Minumnya itu harus setiap hari. Nah, berarti cuma 1 minggu 1 kali ya, karena untuk pencegahan kalian ya. Kalau sudah dideteksi kalian tuh di screening anemianya ringan, sedang, berat, itu beda lagi. Itu harus minum tiap hari ya. Kalau ringan itu 1 kali 1 hari ya selama 2 minggu. Kalau sedang itu 2 kali 1 selama 2 minggu, dicek lagi habisnya. Kalau berat harus dirujuk. Selain mungkin ya harus ini ya donor darahnya juga, selain
disuntik dan lain sebagainya seperti itu. Kalau sudah berat itu. Jadi kalau hanya minum tablet-tablet darah dan aromanya agak amis sedikit gitu ya, jangan dipikir ya, yang dilakoni ya, jangan dipikir sampai terlalu berat sampai takut mau minum, mau biar dan akhirnya masuk sampai katis mabuk kan gara-gara minum tablet-tablet darah, enggak kan? Enggak ya, nanti dimotivasi lagi teman-temannya untuk rajin ya, untuk mau minum tablet-tablet darah. Karena buat apa? Kan lihat ke depan untuk dirimu, untuk kesehatanmu, untuk mencegah terjadinya kita memang pencegahan dalam jangka panjang ya, mencegah dari terjadinya balita stunting yang nanti akan dilahirkan oleh kalian ini, balitanya biar sehat, tidak stunting itu ya, pencegahannya dari hulu. Terkait yang tadi ya, pertanyaan dari Pak Sinten, Pak Abdul, untuk bagaimana dengan istri saya Bu yang di rumah sama Bu Guru mungkin, nah itu ya. Memang ini kan program dari pemerintah ya untuk remaja ya. Kalau pemerintah mau kasih program untuk semua ditanggung pemerintah, mungkin pemerintah bertanya-tanya lagi. Jadi kenapa kalau yang di rumah, yang Bu Guru bisa belanja lainnya, tapi untuk minum tablet-tablet darah kok nggak bisa? Nah itu mungkin kita jadi bisa mandiri gitu Pak, bisa harusnya minum gitu, harusnya minum tablet-tablet darah itu. Apalagi kan semuanya di wanita usia subur menstruasi ya, apalagi masih menstruasi harusnya minum 1 minggu 1 kali gitu. Jadi bisa mandiri, beli sendiri gitu ya. Nah si untung kan kalian ya ada jatahnya itu dari pemerintah gratis gitu. Kalau yang lainnya monggo, nggak apa-apa, itu harusnya minum juga karena masih menstruasi ya, untuk mencegah biar nggak biar kalian tuh sehat gitu ya, nggak ngantuk, fokus dan glowing, itu harapannya ya. Kulit kalian tuh menjadi glowing gitu ya. Glowingnya bukan dari kamera tapi dari tablet darah ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Sudah cukup? Baik, terima kasih adik-adik. Semoga ini bisa menjadi motivasi buat kalian ya untuk ini. Dengan keterbatasan sekolah yang nantinya masih yang rencananya ada nanti UKS di 2025, kalian lebih tertata lagi gitu ya. Harapan kami ada kader kesehatan remajanya gitu ya, paling tidak 10% dari jumlah remaja, jumlah siswa yang ada di sini. Itu gitu. Oke, Saya bertanya Oke. yang sesi terakhir monggo. untuk dikonsumsi siswa yang perempuan saja. Nah, apakah untuk yang siswa laki-laki jika mempunyai suatu penyebab, misalkan ini bukan kurang gizi kalau di sini ibu, tapi mungkin kurang darah, apakah bisa kami memberikan itu salah satu solusi kalau misalnya anak-anak dari obat yang lain atau mungkin dari sayuran mungkin bisa diberikan itu. Kemudian juga informasi itu terkait dengan Big M di kami sudah terbentuk dan hanya di tahun ini saja masih ada belum ada pertemuan dari dinas, yaitu dari fasilitator KB kecamatan, masih belum ada kegiatan karena mulai dari awal Januari masih disibukkan dengan kegiatan masing-masing. Itu saja Ibu. Bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana dengan yang remaja laki-laki gitu ya? Nah, kenapa pemerintah hanya fokus pada remaja perempuan saja gitu ya? Kok yang remaja laki-laki dibiarin nih, tidak minum tablet-tablet darah, tidak menjadi program gitu ya? Nah, sebetulnya untuk pemberian tablet-tablet darah ini Bu, kalau program, secara program memang untuk remaja putri ya, jadi murid-murid siswi ya yang diberikan. Nah, tapi seandainya dari remaja putra itu sudah ada hasil screeningnya anemia atau tidak ya, nah ini sebentar, kemudian ada amin. Untuk screening anemia apa hanya khusus remaja putri kalau yang ini ya? Nah ya, dari pemerintah yang didanai ya, ada anggarannya itu hanya remaja putri karena memang tadi remaja putri secara biologis dia menstruasi itu ya Bu. Yang
kita memang pencegahan secara hulu untuk pencegah stunting ini memang fokus ke remaja putrinya. Nah, tapi bagaimana dengan remaja putra? Apakah dia boleh minum tablet tambah darah? Nah, secara program anggarannya hanya untuk remaja putri. Tapi seandainya nanti dari hasil mungkin ada secara mandiri dari sekolah mau memeriksakan remaja putra, ya, siswa putranya itu anemia atau tidak, karena anemia ini ada tingkatannya, ibu, ringan, sedang, berat, dan jenis anemia ini banyak sekali gitu ya. Bukan hanya anemia zat besi ya, bisa anemia yang lain gitu ya. Tapi yang kebanyakan di Indonesia anemia zat besi gitu ya. Nah, seandainya itu nanti terdeteksi, terdiagnosa si remaja ini memang kekurangan ya, anemianya ringan atau anemianya sedang sesuai dengan ini diagnosanya, nanti boleh mendapatkan terapinya dari puskesmas mungkin ya, dari puskesmas untuk mendapatkan terapi ini tablet darahnya. Tapi secara program kita nasional untuk remaja putra memang tidak diizinkan. Bisa dilihat ya mungkin dari gejala-gejala awalnya ya, kalau dia memang ada 5L ya, letih, lemah, lesu, lunglai, pucat juga gitu ya Bu. Dia ada pucat di sekitar ini, di sekitar bibir, di sekitar kuku ya, di telapak mata, kelopak mata, telapak tangan ya. Mungkin itu bisa dari awal, kemudian dicek HB-nya, kalau memang dia terdeteksi ringan, sedang, berat, itu bisa nanti diberikan gitu. Kalau secara program itu Bu dari pemerintah, jadi fokus ke remaja putrinya. Untuk tadi yang terkait dengan PR, semoga segera Bu ada ini kelanjutannya juga di sini supaya untuk gerakan sekolah sehatnya Bu, gerakan sekolah sehatnya yang meliputi 5 sehat itu bisa terwujud gitu ya, karena memang wujud dari kerjasama ya, kesepakatan bersama dari 4 kementerian gitu ya. Sehat bergizi yang termasuk aksi bergizi, sehat fisiknya ya, kalian ada aktivitas fisik gitu ya, ada olahraganya, ada pergelangan mungkin di setelah jam pelajaran gitu ya, ada ice breaking, kemudian sehat imunisasi itu di sekolah SD. Kalau itu sehat jiwa ya, nah ini ya sehat jiwanya juga sama sehat lingkungannya itu. Untuk sehat jiwanya, kalau di sini ada yang bermasalah dengan kejiwaannya, bisa dikonsultasikan dengan teman-teman puskesmas karena ada PJ-nya ya, PTM di situ. Sekalian kalau ada yang seperti itu, ada yang bermasalah atau mengganggu di sekolah, bisa dirujuk gitu ya ke tingkat yang lebih lanjut ke rumah sakit gitu Bu, seandainya ada gitu. Kemudian kita pesan untuk adik-adik yang ini juga ya, yang mau PKL mungkin ya, praktek kerja lapangan. Nah, lapangan mungkin pindah nggak di sini, kalian PKL-nya kemana gitu ya, tapi keluar kota atau ada di dalam kota tapi nggak di sekolah ini, tablet tambah darahnya itu nggak ada putusnya, tetap diminum gitu ya. Tetap minta sambung ke bu guru ya, Bu saya PKL 3 bulan, berarti kebutuhan FE saya berapa, tablet tambah darah saya bawa Bu, saya minta dulu gitu, nggak apa-apa ya, karena ketersediaan tablet tambah darah kami di puskesmas itu insya Allah cukup gitu ya, sesuai sasaran yang ada. Jadi kalian harus minta, itu hak kalian ya untuk mendapatkan tablet tambah darah ya. Itu kewajiban kalian apa? Kalian harus minum. itu Bu Erni ya. Bagaimana dengan adik-adik semuanya? Mungkin ada tambahan dari program puskesmas, mau menambahkan apa nih yang kurang-kurang di sini dari Mas? Ya, Mbak Putri. Nggak ada? Sudah cukup? Oke. Dari Mbak Elma? Cukup? Oke. Itu ya adik-adik ya. Tetap semangat. Sebelumnya yuk berdiri dulu ya. Kita ice breaking dulu. Bentar sebelum ditutup. Kalian pernah nggak ice breaking atau ini peregangan di kelas pergantian pelajaran? Siapa yang mimpin? Mimpin bu guru. Gak apa-apa dari bu guru. Tapi kalian harus gede-gede tuh. Kalian sendiri aja gantian mimpin gitu ya. Mimpin di kelas, di jadwal, dipikir hari Senin siapa nih yang mimpin ice breaking di kelas gitu ya. Biar gak bosan, biar gak fokus lagi, lebih fokus lagi kalian menerima pelajaran baru. Nah mungkin sudah ada yang pernah dia mencontohkan atau sudah pernah ice breaking? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oke, kalian ini kalau di kelas
cowok cewek jadi satu apa pisah? Jadi satu. Nah, biasanya cowok gantiannya cewek bisa gitu ya. Saya bunda, bunda topi saya. Kalau tidak bunda, bukan Topi saya. Oke, sudah tahu ya gerakan sama lagunya ya. Nah, sekarang lebih kompak lagi. Yuk, 1, 2, 3. topi saya bunda, bunda topi saya. Kalau iya bunda, bukan topi saya. Oke. Kemudian Auslam, kemudian bersama teman-teman puskesmas yang IG-nya sudah tidak asing sudah kenal gitu di voice maksud kami kesini untuk melihat lagi bagaimana pelaksanaan sekolah sehat atau aksi bergizi yang ada di sini, karena kami sudah pernah Ibu berkunjung ke sini tahun lalu gitu. Mohon maaf juga kalau kami juga jarang-jarang datangnya, kalau Dinkes ya menitnya paling setahun sekali. Tapi teman-teman, saya yakin teman-teman puskesmas pada saat pelayanan gizi di sini Tidak terawasi. pokoknya bawa uang saku. Kalau jajan luar biasa. Kami belum punya sehat yang kantin, maksudnya itu yang menjaga anak itu bisa bersarapan dengan cukup ya, karena bagi kami kantin bergizi mungkin tidak semua anak bisa terlayani dengan kantin itu. Maka saya kadang malah